Halo Bu Eni, Oke. selamat siang. Selamat siang Pak Hasim. Selamat siang Bu Eni. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi Ya, untuk sesi coaching yang kedua kali ini ya Pak Hasim ya. baik. Oke. Selamat siang Pak Hasim. Selamat siang juga Bu Oke, Eni. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik sekali. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Hasim ya. Ya, Oke. Sedang sibuk apa ini Pak Hasim? saya hari ini sibukannya tadi saya mengajar siswa di kelas 10 Oke. tentang pentingnya informatika. Wah, informatika. Iya, Luar biasa, ini berarti ilmu yang luar biasa bagi anak-anak ya Pak Hasim ya. ya Oke. mereka harus belajar itu supaya tidak ketinggalan zaman. Karena zamannya ini udah era berapa ini Pak Hasim? Nah, sekarang kita ini udah masuk digital, jadi Oke. semua informasi itu bisa diakses dan didapat dengan mudah tentunya. Oke. Bagus sekali Pak Hasim ini ya. Baik, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching, di mana sesi coaching ini merupakan suatu percakapan antara kita berdua, antara klien dan coach, dan memfasilitasi menuju tujuannya Pak Hasim, dan memperjelas nanti dengan menemukan langkah-langkah dan sumber daya. Apakah sudah siap Pak Hasim? Oke, saya sudah siap. Oke, sebagai seorang coach, nanti saya akan memfasilitasi Pak Hasim untuk menemukan tujuan, langkah, serta sumber daya dengan cara bertanya. Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, selama sesi coaching nanti, saya akan berkomitmen untuk menjadi pendengar Pak Hasim dan mendukung otomatis tentunya mendukung apa yang Pak Hasim utarakan dengan baik. Oke. Juga akan mengeksplor jawabannya Pak Hasim. Apakah oke? Oke, ya. Oke. Dalam sesi coaching nanti, kita akan melakukan selama 45 sampai 60 menit ke depan. Apakah bersedia? Oke, saya bersedia. Oke, saya akan memulai dengan menanyakan coaching goal, kemudian membahas langkah, serta sumber daya. Kemudian di akhir sesi coaching nanti, saya akan menanyakan tentang kesimpulan, action plan, rencana aksi, serta feedback. Apakah oke? Oke, baik. Oke, kemudian di dalam sesi coaching nanti, jika sesuatu kemungkinan keluar dari topik, bolehkah saya menyela? Boleh. Oke, jika diperbolehkan menyela, nanti saya akan membuat tanda seperti ini Pak Hasim. Ya. Kemudian saya akan menanyakan, apakah ada hubungannya dengan coaching goal? Apakah oke? Oke. Oke. Apakah saya diperbolehkan untuk mencatat selama percakapan ini? Boleh, silakan. Oke, diperbolehkan. Terima kasih. Tentunya saja nanti saya akan menjaga kerahasiaan selama sesi coaching ini nanti. Ya. Oke, dari apa yang sudah saya utarakan dari awal sampai akhir tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak, cukup. Oke, kalau tidak, apakah Pak Hasim siap untuk sesi coaching ini? Ya, saya sudah siap. Oke, semangat ya Pak Hasim ya tentunya. Insya Allah. Oke, kalau begitu bolehkah saya ingin tahu Pak Hasim tujuan apa yang ingin dicapai dalam sesi coaching ini? Tujuan saya tentunya membuat siswa itu bisa lebih mengaplikasikan informatika dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Oke, informatika Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal apa itu Pak Hasim? tentunya dalam hal mendapatkan Mengaplikasikan. informasi tentunya. Karena informasi itu adalah sumber utama dari seseorang untuk bisa berkembang maupun juga dalam mengambil sebuah keputusan. Oke. Kemudian cara mengaplikasikannya mereka melalui apa Pak Hasim? Tentu dengan teknologi yang bisa mereka pakai. Kita sudah kenal beberapa teknologi yang sering dipakai, ada tablet, ada handphone, ada juga laptop. Itu bisa menjadi salah satu penunjang mereka untuk mendapatkan informasi. Oke. Apakah dengan mengaplikasikan informasi ini melalui teknologi tadi, berarti anak harus punya gitu? Apa harus punya dari salah satu dari alat tersebut atau gimana? Ya, mereka harus memiliki salah satu tersebut. Kalaupun mereka tidak bisa, mungkin mereka bisa meminjam. Oke. Tetapi kalaupun meminjam, saya rasa sekarang kita bertanya pada orang pun juga pasti akan dijawab. Oke, berarti pinjamnya harus dengan baik-baik ya Pak Hasim supaya dapat untuk mengaplikasikan informasi ini. Kemudian di mana Pak Hasim untuk mengaplikasikan informasi ini dalam kehidupan anak-anak?
Kita bisa mengaplikasikannya ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Mereka bisa mengaksesnya dalam lingkup sekolah Oke. maupun di rumah. Ada juga bagi siswa yang berada di pondok pesantren, itu juga bisa mengakses informasi tersebut. Oke. Tentunya di lingkupan pondok pesantren dan juga sekolah itu yang paling banyak. Oke. Apakah ini yang digarisbawahi hanya di lingkungan dan pondok pesantren saja? Ya, betul. Oke. Berarti tujuannya membuat siswa lebih mengaplikasikan informasi, kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan pondok pesantren. Apakah Betul. gitu? Ya, betul sekali. Oke. Kemudian bersama siapa Pak Hasim untuk menuju tujuan tersebut? Untuk menuju tujuan tersebut, mereka perlu bersama guru dan juga rekan sejawat mereka untuk mencapai informasi yang valid. Karena penyampaian informasi dan mendapatkan informasi itu masih harus kita diskusikan kembali. Oke. Banyak sekali informasi-informasi yang tidak sesuai yang mungkin harus kita tanyakan kepada beberapa orang dan juga ahlinya. Seperti itu. Oke. Apakah Pak Hasim juga terlibat dalam membuat siswa lebih mengaplikasikan ini? Oh tentu. Oh, sebagai apa Pak Hasim? Saya sebagai guru mereka akan membimbing mereka tentang bagaimana cara membedakan informasi hoax, yang palsu ataupun yang benar melewati informasi yang mereka dapat tentunya. Oke, sebagai guru ini harus mendampingi dan mengamati kegiatan mereka ya Pak Ya, Hasim ya. betul sekali. Oke, berarti apakah Pak Hasim memantau kegiatan mereka dalam mengaplikasikan ini? Selama pembelajaran, saya memantau mereka dan juga mengarahkan mereka. Harapan saya tidak hanya pada mata pelajaran saya saja, tetapi mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi, siswa itu banyak kegiatan di sekolah tentunya. Tentu mereka perlu akses informasi yang lebih akurat. Oke, untuk mengaplikasikan ini apakah hanya dengan kontak apa melalui HP ini kita bisa meraih informasi yang lebih gitu Pak Hasim atau gimana? Kita tentu menggunakan handphone untuk meraih informasi yang lebih itu ya. Dari handphone itu perlu saja kuota internet ya. Oke. Dan di sekolah pun juga sudah disediai kuota internet WiFi, jadi mereka bisa lebih maksimal. Mungkin kalaupun di rumah mereka terkendala sinyal dan yang lain-lain, maka dari itu saya sarankan atau saya belajar lebih maksimal di area lingkup sekolah. Oke, berarti memanfaatkan sarana yang ada gitu ya Pak Hasim ya. Betul sekali. Oke, apakah informasi ini Pak Hasim yang kasih atau dari anak-anak yang cari sendiri? Saya arahkan tentunya, jadi tidak mereka mencari sembarangan karena informasi itu harus dibedakan antara yang benar dan juga tidak. Jika sampai mereka salah dalam mengambil informasi, maka yang terjadi adalah pemalsuan berita atau informasi. Maka dari itu saya mengarahkan mereka untuk mencari sumber informasi yang tepat. Jadi tidak asal mencari informasi, tetapi saya juga menunjukkan pada mereka mana informasi yang bagus dan baik dan benar, sumbernya pun juga terpercaya. Oke, kalau boleh tahu Pak Hasim, mencari sumber informasi yang tepat contohnya kayak gimana Pak Hasim? Mencari sumber informasi yang tepat itu bisa kita bedakan dari beberapa cara yang kita lakukan. Misalnya kita mencari informasi di Google misalnya kayak gitu. Ya. Informasi di Google itu seringkali banyak sekali blogspot ataupun blogger yang membuat sebuah informasi. Ada juga beberapa yang paling banyak divalidasi dan juga paling banyak benarnya itu berada di Wikipedia. Jadi kalau Wikipedia itu sudah membuat blogspot itu kebanyakan informasinya sudah valid seperti itu. Oke, apakah Pak Hasim ini nanti anak-anak untuk meraih informasi ini difokuskan ada link tertentunya untuk yang dikasih ke anak atau anak boleh cari sendiri gitu? Saya menyarankan link tertentu untuk proses belajar mereka. Mereka menggunakan yang namanya ChatGPT, di mana itu bisa untuk membantu menjawab beberapa pertanyaan mereka. Karena anak-anak juga pasti punya pertanyaan-pertanyaan tersendiri yang mungkin tidak bisa saya jawab, maka dari itu saya arahkan mereka untuk
mengambil referensi, bukan mengambil jawaban tentunya Iya. ya. Itu menggunakan ChatGPT, itu akan membantu Oke. mereka dalam mengambil tindakan. Kalau boleh tahu Pak Hasyim, bukti apa bukti bahwa Anda sudah berhasil mencapai tujuan gitu? Buktinya dilihat dari? Buktinya dilihat dari perkembangan siswa dalam Oke. proses belajar mengajar mereka ya dengan Bapak Ibu guru, tidak hanya di mapel saya. Sejak mereka belajar dengan saya, Iya. mereka lebih mudah atau lebih bisa untuk mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru yang lain gitu. Karena apa? Karena mereka mendapatkan informasi yang benar dan juga valid tentunya. Oke. Mendapatkan perkembangan dari siswa, nanti bisa mengerjakan tugas dari tidak hanya dari pelajarannya Pak Hasyim aja ya berarti? Iya. Oke. Dari Bapak Ibu guru lain, tentunya Bapak Ibu guru juga memberikan tugas sesuai dengan mata pelajarannya mereka. Iya. Tetapi siswa itu terkadang kekurangan informasi, entah itu mereka kekurangan membaca, sedangkan minat baca siswa sekarang itu lebih ke digital daripada buku. Jadi mereka saya sarankan untuk menggunakan media informasi digital sebagai sumber informasi mereka. Oke, apakah ada bukti lain selain dari perkembangan siswa ini nanti? Saya melihat belum ada bukti yang lain. Oke, karena baru berlangsung gitu, apakah gimana Pak Hasyim? Saya baru menerapkan ini selama 1 bulan ini. Ya, baru jadi 1 saya bulan. mengamati hasil evaluasinya, perkembangannya sampai di situ. Oke, apakah di akhir semester nanti bisa dilihat perkembangannya lagi Pak Hasyim? Tentu, nanti kita akan evaluasi terus tiap bulan. Oke, berarti untuk evaluasinya tiap bulan gitu? Ya, tiap bulan kita melakukan evaluasi dan juga tentang perkembangan teknologi tentunya. Oke, untuk ukuran keberhasilannya Pak Hasyim, bahwa bukti kalau siswa sudah optimal untuk mengaplikasikan informasi ini, ukuran keberhasilannya apa Pak Hasyim? Ukuran keberhasilannya yaitu dengan melihat tugas-tugas mereka, ya. Dengan mereka banyak mengerjakan tugas, tidak telat. Terkadang juga faktor utama dari siswa malas mengerjakan itu karena mereka tidak tahu, ya gitu. Atau bahkan mereka juga malu bertanya. Mereka sebetulnya memiliki kesempatan belajar yang banyak tentunya. Nah, saya menyarankan menggunakan link ChatGPT tadi untuk media belajar mereka. Jadi mereka bisa mendapatkan informasi tanpa harus keluar banyak tenaga, waktu dan juga pikiran. Tetapi tentu saja saya juga mengajarkan pada mereka bahwasanya informasi yang ada di ChatGPT itu tidak 100% valid. Mereka harus bisa membedakan informasi yang baik, benar, palsu maupun yang lainnya. Oke, ukuran keberhasilannya tugas anak terselesaikan, apakah gitu Pak Hasyim? Oke, kemudian untuk alat ukurnya Pak Hasyim, apakah ini dari kelas 10 sampai kelas 11, apa hanya per kelas atau gimana Pak Hasyim? Ini untuk kelas 10 saja, Bu. Oh, kelas 10 saja. Berarti kalau kelas 10 saja, kira-kira untuk alat ukurnya apakah dari seluruhnya bisa tercapai atau hanya sebagian saja atau gimana? Untuk target saya, semua siswa itu bisa mengaplikasikan dan bisa mendapatkannya. Tentunya kesempatan mereka juga terbatas karena mereka hanya belajar pada saat jam sekolah. Kemudian mereka di rumah ada yang bisa mengakses dengan kuota internet dan juga sinyal yang bagus. Ada juga beberapa siswa yang mungkin tidak bisa mengakses karena kendala kuota internet maupun sinyal yang kurang bagus di daerah mereka seperti itu. Targetnya harus 100% di kelas 10. Kira-kira untuk selama 1 bulan ini dapat target berapa Pak Hasyim? Saya selama 1 bulan ini bisa mengakui atau membicarakan bahwasanya target mereka itu sudah hampir di angka 60%. Oke, 60%. Berarti hampir sempurna ya Pak Hasyim ya. Dibuktikan dengan setiap pembelajaran saya, mereka bersemangat sekali, antusias. Pertama mengerjakan tugas saya tentunya. Setelah mengerjakan tugas saya amati mereka mengeluarkan buku pembelajaran yang lain, kemudian mencari informasi terkait tugas maupun juga pembelajaran tentang yang mereka sukai seperti itu. Berarti tidak hanya pelajarannya Pak Hasyim aja ya Pak Hasyim berarti pembuktiannya. Iya, betul. Kemudian apakah tujuan yang Pak Hasyim utarakan ini dalam kendali Pak Hasyim?
Ya, tentu dalam Oke. kendali saya. Hmm. Apa buktinya Pak Hasim kalau dalam kendali Pak Hasim? Dibuktikan dengan progres siswa dalam mengerjakan tugas yang saya berikan, mereka bisa menyelesaikan dengan baik tanpa ada kendala. Ada beberapa siswa yang mengalami kendala, tentunya bisa diselesaikan dengan diskusi. Oke. Jadi saya rasa kendala pasti ada, tetapi itu bisa diatasi. Oke. Kemampuan apa yang Pak Hasim miliki untuk mencapai tujuan yang Pak Hasim utarakan tadi? Nah, kemampuan yang saya miliki dalam penyampaian yang saya utarakan tadi tentunya adalah siswa itu kebanyakan sudah mahir dalam menggunakan media digital atau alat elektronik. Jadi mereka Ya. lebih familiar dan juga maksimal dalam penggunaannya. Oke, lebih familiar dalam penggunaan fasilitas untuk mendapatkan informasi ini Betul ya Pak Hasim. sekali, ya. Kemudian apakah Pak Hasim punya kemampuan lain untuk mencapai untuk mengarahkan anak ini kenal dengan aplikasi untuk mencapai informasi itu? Saya berencana untuk mungkin di bulan depan setelah mereka berhasil mendapatkan informasi seperti yang saya harapkan, Oke. harapan berikutnya atau target saya berikutnya tentunya adalah mengenalkan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu mereka dalam membuat sebuah karya tentunya. Wow. Berarti anak-anak diusahakan untuk bikin karya sendiri gitu ya Pak Hasim? Iya, betul. Dengan adanya informasi yang mereka dapatkan, mereka bisa membuat karya mereka sendiri. Oke, kemampuan yang Pak Hasim miliki untuk mengarahkan anak untuk target aplikasi ini, kira-kira apa Pak Hasim? Saya Berarti Pak membuat Hasim udah sebuah mampu dalam mengaplikasikan aplikasi dalam hal? dalam mengenalkan mereka kepada aplikasi tentunya ya. Jadi di bulan pertama atau pertemuan pertama saya memastikan bahwa mereka itu bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar dan bisa membedakan antara berita palsu dan juga Oke. hoax ataupun yang lain valid. Kemudian saya akan mengenalkan mereka kepada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu untuk membuat karya mereka seperti itu. Apakah Pak Hasim mampu untuk mengarahkan ini dan untuk melatih anak-anak untuk bikin aplikasi tersebut? Saya mampu dan bisa melatih mereka. Harapannya siswa juga bisa mengikuti dengan baik tentunya. Tak terkecuali artinya mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Karena kalau mendapatkan informasi itu masih level 1 saya rasa. Oke. Sedangkan untuk mendapatkan materi level berikutnya atau mengenal aplikasi, mereka perlu ketekunan dan juga kedisiplinan serta sabar dalam mempelajari materi tersebut. Berarti untuk kemampuan yang Pak Hasim miliki dari level sampai level berapa ini Pak Hasim kemampuan Ada yang Pak Hasim level miliki? 3. Oh, Pak Hasim di level 3 berarti. Ya. Oh, itu udah maksimal Pak Hasim. Sudah maksimal. Oke. Kalau level 1 kalau boleh tahu itu bagian aplikasi apa Pak Hasim? Oh, untuk level 1 mereka mencari informasi. Kemudian level 2 mereka mempelajari sebuah aplikasi. Untuk yang ketiga level mereka sudah membuat sebuah karya yang layak untuk dipublikasikan. Kemudian Pak Hasim ahli dalam semua aplikasi ini? Ya, Oke. Di mana Pak Hasim mendapatkan kemampuan tersebut? saya mendapatkan kemampuan ini dari belajar bersama guru saya dan Oke. juga mendapatkan informasi dari tentunya internet. Oke. Oh, dari belajar dari guru yang sudah Pak Hasim dapatkan kira-kira apa Pak Hasim? Yang saya dapatkan dari guru saya, tentunya saya ajarkan pada murid saya juga seperti Contohnya? itu. Contohnya dalam level 1 tadi pengamatan menggunakan ChatGPT. Oke. Kemudian nanti di level 2 nanti mereka akan belajar tentang aplikasi Microsoft. Ya, kemudian yang di level 3 harapan saya nanti mereka bisa membuat sebuah karya mulai dari pembuatan jurnal, makalah, kemudian juga perekapan buku keuangan, bahkan juga sampai membuat sebuah file presentasi yang menarik dan bagus. Oke. Apakah dalam Microsoft ini ada Microsoft tertentu untuk disampaikan ke anak-anak Pak Hasim? Ya, produk Microsoft itu sangat banyak sekali. Contohnya, Pak Hasim? Contohnya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Publish, dan juga masih banyak lagi ya. Untuk anak-anak di level berapa ini Pak Hasim untuk Microsoft Level ini? 2, Oh, level 2. ya.
Mereka mempelajari Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Berarti 3 ini Pak Hasim? Ya, betul. Oke, kemudian untuk yang level 3-nya Pak Hasim? Mereka akan membuat sebuah karya dari contohnya Microsoft Word, mereka akan membuat sebuah makalah, jurnal, dan juga sebuah buku maupun proposal yang biasanya digunakan atau dibutuhkan pada saat event-event. Oke, wah berarti kemampuan Pak Hasim udah di rata-rata atas rata-rata ini Pak Terima Hasim kasih. ya. Oke, apakah kemampuan Pak Hasim ini hanya dikasih untuk siswa saja atau dengan teman sejawat juga? Saya biasa sharing dengan teman sejawat, jadi artinya saya tidak memaksakan kepada mereka untuk bisa ataupun belajar, tetapi saya juga memfasilitasi mereka bahwasanya jikalau ingin belajar saya bisa membantu. Oke, apakah ada yang kemampuan lain Pak Hasim? Cukup untuk di situ saja. Berarti mau sampai di level 3 ya Pak Hasim ya. Ya. Wah, luar biasa ini Pak Hasim. Berarti suatu saat nanti kalau misalnya ada guru-guru bertanya boleh ini Pak Hasim ya? Boleh, silahkan. Oke, berarti Dengan karena senang hati akan saya bantu. wah, luar biasa ini Pak Hasim. Kemudian Pak Hasim, kalau Ya. boleh tahu tujuan yang Pak Hasim ini yang diutarakan tadi apakah penting Pak Hasim? Apakah menjadi prioritas bagi Pak Hasim? Iya, itu menjadi prioritas. Saya sebagai seorang guru, tugas saya adalah mengajar dan juga mencerdaskan siswa-siswi tentunya. Saya akan berkomitmen dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk membuat siswa-siswi itu mencapai targetnya. Oke, mencapai targetnya berapa Pak Hasim? Level 3 tentunya. Oke, level 3. Ya. Semisal Pak Hasim, dalam melaksanakan untuk menuju ke prioritas berkomitmen tadi, di tengah perjalanan misalnya ada kendala Pak Hasim. Kemudian apa langkah yang mau dicapai Pak Hasim? Kendala tentunya pasti ada dan kita tidak tahu kapan atau bagaimana kendala itu muncul tentunya. Saya selalu berdiskusi dengan guru-guru sejawat maupun juga seprofesi dengan saya tentang bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan, tentang bagaimana perkembangan teknologi yang terbaru. Jadi saya bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Oke. Terkadang yang saya sampaikan saat ini mungkin 1 bulan atau bahkan 1 minggu berikutnya itu mungkin sudah berbeda lagi seiring dengan perkembangan teknologi seperti itu. Oke. Dalam kendala itu kalau boleh tahu kendalanya apa Pak Hasim misalnya? Kendala contohnya adalah informasi yang sudah kadaluarsa, artinya misalnya kita membutuhkan sebuah informasi tentang cuaca. Nah, kalau kita mendapatkan cuaca pada saat ini tentunya cuaca di minggu yang akan datang tetap akan berbeda. Maka dari itu kita harus sedia payung sebelum hujan tentunya. Saat ini panas, besok tiba-tiba hujan kita juga tidak tahu. Maka dari itu kita harus sering update informasi. Oke, berarti ini kendalanya di informasinya ya Pak Hasim, Iya. di aplikasinya mungkin ya? Atau aplikasinya dari yang udah dimiliki anak, apakah ada kendala Pak Hasim? Selama ini tidak ada kendala yang aplikasi yang dimiliki anak. Mereka bisa menggunakan aplikasi dengan baik dan benar, tentu dan juga pengawasan dari saya. Mereka sangat mahir dalam menggunakan. Oke, kemudian apakah ada kendala yang dihadapi dari siswanya Pak Hasim? Ya ada. Oh, apa itu Pak Hasim? Kendala dari siswa yang sering muncul yaitu adalah tentang mereka masih bingung dan bagaimana menggunakan fitur baru yang ada di aplikasi. Maka dari itu saya dalam pembelajaran saya tentunya saya mengenalkan pada mereka dan juga mengajari mereka cara menggunakan aplikasi tersebut. Oke. Mungkin ada lain Pak Hasim kendalanya, apa tempatnya, apa fasilitasnya yang ada, mungkin bisa untuk menghambat untuk mencapai tujuan ini atau gimana? Untuk hambatan yang lain saya rasa tidak ada. Mereka hanya mungkin terkadang anak itu ada semangatnya, ada tidak. Nah, itu terkadang saya kesulitan memahami mereka untuk apa yang mereka rasakan, apa yang mereka hadapi saat ini. Terkadang kemarin mereka senang, tiba-tiba hari ini mereka tampak kurang bersemangat gitu. Saya tanya kenapa itu. Banyak tugas, Pak. Oh,
nggak apa-apa. Berarti Banyak ini tugas, jadi nggak apa-apa. solusi ya Pak Hasim, karena anak banyak tugas, ketemu sama Pak Hasim yang punya tujuan yang sangat bagus ini bisa menyelesaikan tugas anak-anak. Apakah gitu? Iya, betul Wah, seperti luar itu. biasa ini Jadi Pak saya Hasim. tidak ingin menambah tugas Beban. mereka sebetulnya. Wah, Saya membantu oke. mereka untuk belajar sebetulnya. Oke Pak Hasim. Kemudian kapan Pak Hasim untuk mewujudkan langkah ini Pak Hasim? Apakah dalam waktu dekat ini untuk melaksanakan ini apa sudah berlangsung? Saat ini sudah berlangsung selama 1 bulan dan saya sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja atau perkembangan siswa saya seperti itu. Dan harapannya sampai di akhir tahun ini mereka bisa sampai di level 3. Oke, deadline-nya Pak Hasim? Ya, akhir tahun ini insya Oh, Allah. akhir tahun ini. Berarti diharapkan akhir tahun ini anak-anak gimana Pak Hasim? Anak-anak sudah mencapai di level 3, mereka sudah bisa Oke. membuat karya dan juga mereka berani menunjukkan karya mereka. Wow, untuk berani menunjukkan karya ini dalam bentuk apa Pak Hasim? Dalam bentuk penugasan yang saya berikan pada mereka, kemudian mereka mengumpulkan tugas-tugas tersebut, maka biasanya di event sekolah itu Wow. ada pameran karya atau gelar karya seperti itu. Oke. Jadi bisa dilihatkan kepada adik-adik kelas ataupun kakak kelas mereka. Oke, kemudian hambatannya tadi terkendala di siswa, kemudian untuk informasi yang sudah kadaluarsa ya Pak Hasim ya. Ya, betul sekali. Kemudian untuk menjadi penyebabnya Pak Hasim, kenapa ada penyebab, ada kendala dari siswa masih bingung, kemudian banyak tugas, kemudian informasi yang sudah kadaluarsa, mungkin penyebabnya atau untuk cara mengatasi itu gimana Pak Hasim yang mau Untuk diambil? cara mengatasinya, saya pernah berkonsultasi dengan guru BK, karena memang guru BK itu punya bidangnya sendiri, bimbingan konseling. Beliau berkata bahwasanya anak itu kalau pengen diajak semangat, ya buatlah hati mereka itu senang terlebih dahulu terhadap gurunya, kayak gitu. Oke. Kalau mereka udah senang terhadap gurunya, mau kita ajari apapun itu pasti akan masuk. Oke, Gitu. Jadi berarti kita kesan pendekatan pertama, dulu Pak Hasim ya gitu. Wah. kesan pertama kita kepada siswa itu harus kita buat senyaman mungkin, Oke. sebisa mungkin tidak menghakimi ataupun membuat candaan yang berlebihan pada mereka. Oke, wah bagus sekali nih Pak Hasim. Kemudian hasil yang ingin diperoleh Pak Hasim, Hasil yang ingin diperoleh, mungkin dalam waktu dekat apa waktu lama, boleh diutarakan Pak Hasim kalau boleh tahu? ya hasil? untuk waktu lamanya karena untuk waktu dekat ini saya masih fokus pada level 1 dan level 2 mereka. Harapan saya mereka di level 3 nanti udah membuat sebuah karya dan juga itu layak untuk dipamerkan tentunya. Ya. Kalau boleh tahu Pak Hasim, Ya. anak-anak kan masuk di level 1 hari ini ya, Betul. untuk dalam 1 bulan ini. Deadline kapan Pak Hasim untuk menyelesaikan dalam level 1 ini Pak Hasim? Dibutuhkan berapa lama ini Pak Hasim? Dibutuhkan waktu, saya mendapatkan jam pembelajaran mereka 1 minggu 1 kali pada kelas mereka. Jadi saya sudah merencanakan dan juga menghitung. Paling tidak mereka bisa sampai atau selesai level 1 itu pada 1,5 bulan. Oke, 1,5 bulan. Semisal Pak Hasim dalam 1,5 bulan ini anak belum mencapai, tindakan apa yang Pak Hasim lakukan untuk supaya anak ini mencapai level 1? Oke, ini pertanyaan yang baru mungkin ya, karena belum mengalami ya seperti itu. Jadi saya akan mencoba menjawabnya. Oke. Jikalau ada siswa itu belum selesai atau belum mampu di level 1 tersebut, saya akan memberikan bimbingan dengan cara saya akan berkontak kepada dia, entah itu setiap hari, setiap ketemu, ya untuk mengajarinya, atau mungkin saya juga bisa berkomunikasi lewat telepon maupun chatting untuk mengajari dia supaya bisa lebih semangat lagi dan juga mahir dalam level 1. Oke, berarti berkomunikasi by one ya Pak Hasim ya, langsung ke betul. anaknya gitu. Oke. Kemudian kalau udah masuk di level 1 berarti dia naik ke level 2 gitu Pak Hasim? Ya, Oke. dengan modul yang saya berikan, mereka jika masuk di level 2, mereka akan mengenal aplikasi-aplikasi, kemudian mereka akan mencoba menggunakan aplikasi tersebut,
sehingga mereka nanti jika sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut mereka layak masuk level 3 untuk membuat sebuah karya. Apakah di setiap level ini ada teorinya, apa langsung mereka praktek Pak Hasim? Tentunya kebanyakan lebih ke praktek, karena di level 1 mereka saya sudah ajari bagaimana cara mendapatkan informasi. Kayak gitu. Jadi mereka ketika mempelajari suatu aplikasi, carilah informasinya dengan cara tadi pakai ChatGPT maupun dengan yang lain. Jadi mereka bisa mendapatkan informasi sekaligus praktek dengan waktu yang bersamaan. Oke, langkah apa Pak Hasim yang diperlukan untuk mengoptimalkan informasi ini, anak masuk di step by step ya Pak Hasim, level 1, 2, 3, langkah apa Pak Hasim yang ingin dicapai, yang ingin dilakukan Pak Hasim? Yang ingin saya lakukan di level 1, level 2, level 3 setiap mereka tentunya adalah membantu mereka menyelesaikan tugas-tugasnya. Selain dari tugas saya, tugas Bapak Ibu Guru juga berkaitan. Jadi mapel informatika itu tidak hanya berfokus pada teknologi dan informasi saja, tetapi mereka juga bisa berkolaborasi maupun juga dengan cara berkontribusi dengan mata pelajaran yang lain. Oke, berarti ini informatika ini berarti sebagai induk ya Pak Hasim ya, untuk menyebar ke semuanya. Oke, apakah itu sama Pak Hasim untuk di level 1, 2, 3-nya? Untuk langkah yang mau dijalankan untuk di level 1, level 2, level 3 atau gimana? Iya, sama tentunya. Jadi misalnya di level 1 mereka mendapatkan informasi, tidak hanya informasi pada aplikasi saja, mereka juga bisa mendapatkan informasi mulai dari sejarah, matematika, PPKN, dan yang lain-lainnya. Kemudian di level 2 nanti mereka akan mengenal aplikasi, di mana aplikasi itu tidak hanya digunakan untuk informatika saja, tetapi juga berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Misalnya bahasa Indonesia, mereka akan belajar mengetik, mengolah data, mengolah kata menjadi sebuah buku di mana nanti bisa untuk dicetak seperti itu. Oke, Pak Hasim, kayaknya kalau misalnya anak itu pengen antusias ya Pak Hasim, biasanya kalau untuk dalam pameran berarti apakah diiming-imingi nanti harus anak harus bikin suatu produk yang dipamerkan atau bikin suatu aplikasi yang ada animasinya Pak Hasim, apa gimana gitu? Itu untuk iming-imingnya. Iming-imingnya ya. Tentunya siswa itu dalam belajar mereka pasti orientasinya tidak hanya iming-iming dalam bentuk itu ya, tetapi biasanya mereka lebih kepada nilai. Pak, saya pengen dapat nilai yang bagus, iya. Jadi iming-imingnya bukan pada sebuah benda atau objek, tetapi mereka ingin dapatkan nilai yang terbaik. Mereka saling berkompetensi, Bu. Jadi dalam satu kelas itu mereka berlomba-lomba untuk mencoba atau membuat sebuah karya yang paling bagus. Karena dengan karya yang paling bagus itu mereka akan merasa bangga dan dapat diapresiasi. Tidak hanya oleh guru, tetapi rekan mereka juga mengakui bahwasanya itu karya yang bagus. Oke, dalam langkah-langkah yang diperlukan tadi Pak Hasim, kira-kira sumber daya apa Pak Hasim yang ingin dipakai, yang ingin diaplikasikan untuk mencapai tujuan itu? Sumber daya yang diperlukan. Ya, sumber daya yang diperlukan selain dari siswa dan guru, penting perannya adalah dengan berkomunikasi atau minta bantuan dengan guru mata pelajaran yang lain tentunya. Bahkan juga dengan wali kelas mereka. Supaya apa? Supaya kegiatan pembelajaran itu satu arah, tidak membebankan kepada siswa tentang tugas-tugas, tentang bagaimana mereka harus mencari kesana kemari, seperti itu. Oke, kira-kira Pak Hasim, kalau udah berhasil ini Pak Hasim, dampak apa yang akan terjadi? Dampak yang akan terjadi, siswa akan lebih enjoy, tidak hanya enjoy sih, mereka akan lebih smart, mereka akan lebih mudah dan juga bijak dalam mengatasi masalah mereka. Jadi apapun masalah yang mereka hadapi, semua itu bisa diselesaikan. Oke, apakah semua masalah itu bisa diselesaikan dengan mendapatkan aplikasi informasi ini Pak Hasim? Oh, tentu tidak. Tidak. Ya. Tidak semuanya harus diselesaikan dengan informasi ya. Karena di internet itu ada beberapa informasi yang mungkin tidak bisa
didapatkan. Oh, contohnya Pak Hasim? Contohnya dalam ilmu praktik. Oh. Walaupun kita udah membaca, juga melihat, tetapi kalau kita tidak bisa mempraktekkannya, itu juga kita akan kesulitan. Jadi kita udah membaca, menonton videonya bahkan ya, melihat teknik gambar-gambarnya, tetapi kita juga pasti akan kesulitan dalam mempraktekkannya. Jadi tidak semua masalah yang mereka hadapi itu bisa selesaikan menggunakan informasi. Oke, Pak Hasim, Ya. untuk dampak yang Pak Hasim rasakan, dampaknya apa Pak Hasim? Dampak yang saya rasakan, saya merasa bangga sekali Wah, pada mereka. bangga Pak Hasim ya. Iya. Apakah dengan bangga saja Pak Hasim? Selain bangga, saya juga mengapresiasi mereka. Oke, dengan apa Pak Hasim? Dengan memberikan sebuah tepuk tangan tentunya. Wow, hanya tepuk tangan saja Pak Hasim? Ya, apresiasi dari saya. Saya biasanya memberikan sebuah apresiasi pada mereka, ucapan tentunya. Ucapan dan juga nilai tentunya. Itu yang mereka harapkan. Oke, Pak Hasim, apakah ada suatu hal yang kalau misalnya Pak Hasim udah berhasil untuk mencapai suatu tujuan ini ya Pak Hasim, Pak Hasim untuk memotivasi Pak Hasim, itu Pak Hasim biasanya itu mendapatkan apa Pak Hasim untuk memotivasi diri sendiri ya Pak Hasim? Mungkin dikasih sesuatu untuk apa, ada sesuatu, wah kalau saya berhasil ini berarti saya harus misalnya saya pasang apa gitu, apa saya kasih diri saya apa gitu, apa gimana Pak Hasim? Pernah apa gitu? Saya pernah melakukannya. Oke, contohnya Pak Hasim? Contohnya apresiasi pada diri saya biasanya membuat sebuah foto. Wah, foto. Saya berfoto pada mereka untuk menunjukkan bahwasanya keberhasilan mereka bersama saya bisa menjadi sebuah kenangan dan juga bisa diingat-ingat. Oke, apakah foto itu dicetak Pak Hasim atau terus kemudian ditempel? Oh, saya belum pernah mencetak dan menempelnya. Belum pernah. Hanya memfoto saja. Oh, berarti hanya kenangan ya Pak Hasim ya? Oh, kalau itu misalnya filenya hilang Pak Hasim, terus gimana caranya? Ya, belum lah. Saya belum pernah kehilangan file soalnya. Wah, luar biasa. Saya selalu memanfaatkan media informasi yang namanya Google Drive. Ya. Jadi setiap momen-momen saya tersimpan dalam media digital. Luar biasa Pak Hasim, dengan adanya foto ini menjadi semangat ya Pak Hasim ya, untuk mengarahkan anak-anak ini lebih baik lagi gitu Pak Hasim. Ya. Oke, kemudian semisal Pak Hasim, apakah pernah suatu saat di kelas, kan tidak semua kelas 10 itu sama ya Pak Hasim ya, Pak Hasim masuk, kemudian apakah ada misalnya masalah, kemudian hambatan, kok saya nggak bisa merubah ini ya, berarti saya harus gimana gitu sebagai cambukan atau sebagai ancaman untuk memperbaiki Pak Hasim, contohnya kayak gimana Pak Hasim? Semisal ini Pak Hasim. Semisal ya, oke. Saya mencoba menjawab. Semisalnya ada beberapa siswa yang mungkin tidak suka karena mungkin saja mereka belajar pada saya karena tuntutan tentunya. Ada yang suka, ada yang tidak suka, saya tidak bisa mengelaknya itu ya. Untuk beberapa siswa yang tidak suka, mungkin saya akan mencoba mendekati mereka, membantu mereka dalam belajar tentunya ya. Dengan keterbatasan mungkin mereka daya pikirnya maupun fisiknya, itu akan menjadi sebuah motivasi buat saya untuk bisa mencerdaskan mereka. Oke, sebagai motivasi ya Pak Hasim ya, karena Pak Hasim masuk guru yang luar biasa ini. Terima kasih, semoga bisa menjadi guru yang luar biasa tersebut. Oke, kemudian Pak Hasim, apa yang bisa disimpulkan Pak Hasim dari sesi coaching ini Pak Hasim? Ya, kesimpulannya setelah sesi coaching ini saya bisa merasakan, saya bisa menentukan langkah-langkah saya berikutnya, tidak hanya di level 1, 2, 3 maupun di akhir tahun ini, tapi saya nanti akan berusaha membuat langkah-langkah berikutnya untuk di tahun berikutnya seperti itu. Berarti lebih tergambar ya Pak Hasim ya langkah-langkahnya Pak Hasim. Ya, betul. Berarti Pak Hasim ini udah punya rencana juga untuk menuju ke tahun berikutnya gitu Pak Hasim ya. Ya, sedang saya rencanakan. Luar biasa Pak Hasim. Kemudian rencana aksi apa Pak Hasim yang akan segera Pak Hasim lakukan untuk menuju ke sesi selanjutnya ini? Untuk menuju sesi selanjutnya, saya baru beranjak 1 bulan. Ya. Untuk bulan kedua, bulan ketiga sebelum sampai di akhir tahun, saya rasa
saya akan mulai memperkenalkan pada mereka tentang aplikasi Oke. dan juga nanti karya apa saja contohnya yang bisa dibuat oleh mereka seperti itu. Oke, karya yang akan dibuat gitu ya Pak Hasyim ya. Ya, Apakah karya ini ditentukan oleh Pak Hasyim atau anak sendiri yang menentukan Pak Hasyim? saya memberikan contoh tentunya. Oh, Nah, contoh sebuah karya yang nanti anak-anak mengembangkan sendiri gitu ya Pak Hasyim ya. betul. Oke. Karena tidak semuanya bisa digunakan menggunakan aplikasi tersebut. Contohkanlah dalam pembuatan buku. Nah, kita dalam membuat buku, wah kalau udah tergambar buku pasti yang tebal-tebal kayak gitu. Iya. Tetapi bagaimana jika mereka membuat sebuah buku yang berisi tentang komik, Oke. buku tentang bergambar maupun buku yang bercerita tentang komedi seperti itu. Nah, tentu mereka pasti akan lebih seru, lebih menarik kayak gitu. Oke, Pak Hasyim. Oh, berarti langkahnya ini berarti Pak Hasyim menyiapkan dan mengenalkan aplikasi yang akan raih untuk level selanjutnya ke anak-anak Ya, gitu. Berarti betul sekali. apakah ada syaratnya Pak Hasyim untuk ke aplikasi selanjutnya ini? Tidak ada syarat Oh, tertentu. tidak ada syarat. Karena kalau mereka di level 1 kesulitan, maka di level 2 mereka juga akan kesulitan tentunya seperti itu. Berarti Jadi setiap level ini anak-anak harus tuntas dulu gitu Pak Hasyim ya? ya, saya harap mereka tuntas, bukan saya harap lagi ya. Artinya ini tentang keberlanjutan. Kalau mereka level 1 tidak tuntas ya, mereka pasti akan kesulitan di level 2. Kemudian dan seterusnya, jika level 1, level 2 tidak tuntas, maka mereka akan kesulitan di level 3. Untuk mengatasi hal tersebut, saya akan membantu mereka dalam belajar lebih, mulai dari menanyakan setiap hari ataupun berkontak pesan untuk membantu semangat belajar mereka. Kemudian ada rencana lagi Pak Hasyim yang akan dilakukan lebih dekat ini? Saya rasa itu aja. Oke, luar biasa ini Pak Hasyim, udah terencana langkah-langkahnya dan udah terencana untuk sesi kelanjutnya ini ya Pak Hasyim. Ya, terima kasih. Oke, Mohon Pak doanya Hasyim. semoga bisa Oke. melaksanakan. Oke, amin. Semoga terlaksana ya Pak Hasyim ya, Ya. sesuai yang diimpikan Pak Hasyim. Kemudian Pak Hasyim, apakah Ya. Pak Hasyim butuh feedback dari saya Pak Hasyim? Ya, boleh. Feedback apa Pak Hasyim yang Pak Hasyim inginkan? Saya ingin feedback dari Anda atau dari jenengan ya Oke. tentang bagaimana pendapat Anda tentang cara saya dalam mendidik atau mengajar pada mereka. Apakah ada sesuatu yang terlewatkan dari saya? Oke. Yang pendapat dalam pendidik, apakah ada hal yang terlewatkan gitu ya Ya. Pak Hasyim? Tujuannya apa Pak Hasyim untuk Tujuannya supaya siswa itu bisa nyaman ya. Oke. Apakah saya terlalu menekan mereka, apakah saya terlalu menuntut mereka? Saya ingin mendengar pendapat Anda tentang tujuan-tujuan yang sudah saya utarakan. Apakah siswa itu ada rasa stres yang berlebihan? Apakah ada sesuatu yang harus saya tambahi atau perbaiki dalam mencapai tujuan saya? Oke, untuk menuju supaya siswa ini apakah nyaman apa tidaknya. Kemudian langkah yang diperlukan apa Pak Hasyim kalau sekiranya kalau misalnya ada siswa yang ditanya misalnya tidak nyaman atau misalnya nyaman. Kemudian Pak Hasyim untuk mengetahui itu biasanya dari mana Pak Hasyim? Biasanya saya melihat dari mereka tingkah laku saat Tingkah laku. saat mengerjakan atau dalam pelajaran saya. Ada beberapa siswa yang antusias, ada beberapa siswa yang terlihat mungkin kurang bersemangat, Oke. entah itu sakit, entah itu Oke. atau ada faktor lain seperti itu. Oke, kemudian kalau misalnya ada anak yang yang kurang antusias, kemudian yang sakit, kemudian langkah Pak Hasyim biasanya gimana? Biasanya saya menanyai terlebih dahulu, Oke. apakah mereka sakit misalnya. Ya Pak, saya sakit. Nah, saya persilahkan mereka untuk istirahat. Oke. Dan juga untuk mengingatkan pada mereka bahwasanya pembelajaran hari ini kamu bisa bertanya pada teman, bisa saling berkomunikasi, maupun juga bisa belajar bersama saya di lain waktu setelah mereka sembuh tentunya. Kalau misalnya anaknya udah kembali, berarti nanti tanya sama temannya,
kemudian menghubungi jenengan untuk belajar di level yang ketinggalan ini, apakah gitu? Iya, seperti itu. Oke, kalau anaknya udah mampu, apakah bisa gabung ke teman-temannya untuk menuju level selanjutnya? Oh, tentu. Oke. Jadi mereka menghambat mungkin juga karena faktor mereka udah bisa, mungkin merasa level pembelajarannya itu membosankan mungkin. Jadi saya tidak terlalu menuntut misalnya anak kurang bersemangat dalam pembelajaran karena mungkin dia udah mahir seperti itu. Saya meminta pada dia untuk bersabar atau dia bisa belajar sendiri dengan saya. Oke. Karena bahwasanya level dia dengan teman-teman mereka atau teman dia itu berbeda seperti itu. Oke. Kalau misalnya anak yang kurang tadi ya Pak Hasim, kurang antusias, kurang itu, kemungkinan apakah sumber daya yang dimiliki anak tersebut kurang Pak Hasim? Atau gimana? Saya kurang memperhatikan apakah dia itu memiliki memiliki kekurangan dalam segi daya pikir ataupun yang lain. Jadi saya melihat apa yang terjadi saat itu. Nah, karena tidak setiap hari dia murung ya. Ada beberapa kali pertemuan dia terlihat antusias dan sangat happy sekali. Jadi saya tidak berpikir bahwa dia punya kecenderungan kelemahan mental ataupun yang lain. Gitu. Oke. Apakah di akhir pembelajaran itu Pak Hasim melakukan refleksi Pak Hasim? Saya melakukan refleksi di akhir bulan biasanya, Bu. Bukan di akhir pembelajaran. Karena di akhir pembelajaran biasanya siswa masih sibuk mengerjakan tugas dari saya maupun bereksplorasi dengan informasi yang lain kayak gitu. Jadi saya mengadakan suatu momen atau suatu jam pembelajaran di mana itu untuk evaluasi. Oke, berarti evaluasinya ini setelah level ini terselesaikan gitu ya Pak Hasim? Betul ya. Jika ada Apakah kendala. dari refleksi tersebut ada yang perlu dirubah atau ada yang perlu ditingkatkan Pak Hasim? Contohnya? Tidak ada. Oke, berarti refleksinya berarti anak-anak udah puas semua gitu Pak Hasim ya? Iya. Jika ada pun yang belum puas ataupun masih tertinggal, saya melaksanakan antisipasi tadi seperti ya. Oke, antisipasi yang berarti Dengan cara mengajari pendekatan, bisa lewat belajar privat, bertanya maupun chatting lewat. Oke. Pak Hasim, Ya. untuk feedback saya Pak Hasim, Ya. feedback yang dari untuk Pak Hasim udah selesai. Sekarang feedback saya udah Pak Hasim, supaya sesi coaching ini saya mengcoaching orang lain, kemungkinan mengcoaching Pak Hasim yang selanjutnya supaya menjadi lebih baik Pak Hasim. Minta feedback dari Minta Pak feedback Hasim. dari saya. Oke. Dari sesi coaching selama ini ya yang terjadi saat ini ya, saya merasakan sudah baik, sudah baik, Terima kasih. sudah bagus ya, sangat membantu saya dalam merencanakan dan menentukan tujuan saya. Jadi saya rasa siapapun orangnya yang di coaching itu akan merasa terbantu. Oke, apakah pertanyaan saya terlalu cepat atau gimana Pak Hasim? Oh tidak, Oke, sudah terima sesuai. kasih. Oke, sudah sesuai. Oke, terima kasih Pak Hasim Ya. atas feedbacknya. Semoga sesi coaching saya berikutnya menjadi semakin berkualitas lagi gitu Pak Hasim. Ya, amin. Oke, terima kasih. Semoga tujuan yang Pak Hasim utarakan ini nanti mencapai hasil yang memuaskan dan sesuai harapan Pak Hasim. Kemudian anak-anak nanti untuk mencapai nilai yang maksimal gitu Pak Hasim ya. Dan Oke, bisa memamerkan hasilnya di akhir apa Pak Hasim? Tahun apa sih? Akhir tahun. Oh iya, akhir Akhir tahun tahun, ini. ya. Oke. Jadi anak-anak merasa bangga gitu Pak Hasim ya dengan hasilnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Hasim sesi Sama-sama, coachingnya. ya. Semoga kita sehat, doa terbaik Amin. untuk kita semua. Ya. Sampai berjumpa di sesi coaching selanjutnya. Ya. Selamat siang Pak Hasim. Selamat siang Bu, Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, udah.